Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, hikmat yang baru, bahkan penghiburan yang baru, menjadi pertolongan buat kita untuk mengerjakan banyak perkara di sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, sehingga setiap kita didapati sebagai murid-muridnya, hamba-hambanya yang baik dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami, bahkan pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, bahkan hikmat sukacita dilimpahkan atas kami. Itu semua menjadi satu pertolongan bagi kami untuk mengerjakan banyak hal di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang buka hati, pikiran kami, roh dan jiwa kami untuk diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan, pikiran kami dipenuhi oleh firman Tuhan untuk mengerjakan, melakukan, menerapkannya dalam kehidupan hari demi hari, sehingga laku hidup yang kami jalani, kami adalah pelaku firman Tuhan yang setia, murid Kristus yang baik dan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat ke-32 hingga ke-34. Ibrani pasal 11 ayat ke-32 hingga ke-34. Demikian firman Tuhan. Apalagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah teladan dari pahlawan iman. Teladan dari pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, di sebuah dinding putih di Veteran Memorial Museum di Missouri, Amerika Serikat, tercantum 406.000 nama orang-orang tentara Amerika Serikat yang tewas dalam peperangan di Perang Dunia yang kedua. Setiap dinding ada nama-nama 406.000 orang yang tewas dalam Perang Dunia kedua, ketika mereka sedang berjuang, ketika mereka sedang bersama-sama untuk mengerjakan tanggung jawab untuk membela negara mereka. Setiap nama menggambarkan jerih lelah mereka, perjuangan mereka, penderitaan mereka, usaha keras mereka di dalam membela negara, menegakkan keamanan bagi bangsa,
bagi dunia. Dan setiap nama menggambarkan bagaimana ada kegagalan. Mereka tewas, namun juga ada keberhasilan ketika mereka merebut kemenangan demi kemenangan dari segala peristiwa yang sudah mereka alami di dalam Perang Dunia yang kedua. Tentu ada rasa sedih, tentu ada rasa duka bagi keluarga, bagi kerabat, bagi bangsa dan negara Amerika Serikat melihat begitu banyak orang-orang yang sudah berkorban untuk kemerdekaan, untuk kemenangan, untuk kejayaan negara Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Ibrani pasal ke-11, kalau kita membaca di sana juga ada nama-nama yang kemudian dituliskan, diceritakan bagaimana mereka menjadi pahlawan iman di tengah berbagai keadaan yang dilalui mereka. Kalau kita membaca kehidupan pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11, tentu bukan hal yang selalu baik, selalu lancar, selalu ada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Tidak, namun juga ada berbagai perjuangan, kerja keras, kegagalan, kesulitan, penderitaan, ancaman yang dialami oleh para pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Tadi kita sudah membaca di sana bagaimana karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Ada keberhasilan dalam perjuangan mereka yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Namun mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Dan itu semua karena mereka menaruh iman, pengharapan mereka kepada Allah Bapa di surga yang berkuasa, yang maha kasih, yang maha tinggi, memberikan pertolongan dalam berbagai situasi yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, pahlawan-pahlawan iman, nama-nama yang tertera di dalam Ibrani pasal 11 bukan manusia yang sempurna, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kebingungan, mengalami berbagai keraguan-raguan ketika menghadapi berbagai kesulitan. Bahkan kalau kita melihat Simpson gagal untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, namun di akhir kehidupannya ingat kembali akan panggilan Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan, berikan kekuatan yang baru di akhir kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari teladan para pahlawan iman ini, kita diingatkan kembali mereka sama dengan kita, manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Namun ketika kita menaruh iman pengharapan kepada Allah Bapa yang Maha Tinggi, melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kita yang hidup, maka kita berjalan dalam dunia ini dengan kuasa yang Yesus berikan buat setiap kita. Bukan kekuatan kita sendiri, bukan kehebatan kita, namun iman kita kepada Yesus Kristus, sadar bahwa aku hidup semua karena anugerah Tuhan. Apa yang ada, yang aku miliki, itu adalah pemberian dari Tuhan, menjadi satu kekuatan buat aku untuk jalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Teladan dari pahlawan iman mengajarkan buat setiap kita bahwa di tengah situasi terburuk apapun, terjepit
bahkan kita merasa gagal dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, kita diingatkan kembali untuk datang kembali kepada Yesus Kristus, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, sumber penghiburan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Daud kita melihat, meskipun sejak remaja dia diurapi menjadi seorang raja, namun perjalanan kehidupannya tidaklah mudah. Sebelum dia menjadi raja, menjadi seorang buronan, hampir mati. Namun Tuhan berikan pertolongan. Dan Daud adalah seorang yang begitu erat dengan Tuhan dalam kehidupannya, dalam situasi terjepit, dalam situasi yang mungkin putus asa bagi kita yang mengalami. Namun Daud selalu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan Allah, meminta tolong. Dan itulah yang menjadi teladan buat setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, setiap kita adalah orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, sebagai Gembala kita yang hidup. Dan kita sadar perjalanan hidup kita di tengah dunia ini ada dinamika, ada kesulitan, ada penderitaan, ada pergumulan, bahkan mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung disembuhkan, kondisi keuangan yang selalu berlubang, bahkan terasa jalan buntu dalam masalah yang kita hadapi. Namun percaya bahwa kuasa Yesus Kristus melebihi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Teladan dari pahlawan iman menaruh pengharapan di tengah ketidakpastian, menaruh pengharapan ketika terasa jalan itu buntu, menaruh pengharapan ketika terjatuh dalam titik yang terendah, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang dianugerahkan buat setiap kita. Karena itu jangan pernah menyerah. Apapun yang kau sedang alami sekarang ini, teruslah berjalan bersama dengan Yesus Kristus yang menyertai kehidupanmu hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar belajar teladan dari pahlawan iman, bahwa hidup kami tidak lepas dari berbagai permasalahan, kesulitan, pergumulan, kesusahan, bahkan kegagalan. Namun kami mengucap syukur memiliki Allah Bapa yang setia, memiliki Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi, yang sudah berjanji menyertai kehidupan kami, tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai perkara dalam dunia ini. Kami tidak menyerah, bahkan ketika nampak jalan buntu, tidak ada pertolongan. Sungguh kami diingatkan kembali untuk hanya memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan pertolongan, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan usaha kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil dan lindungi dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua, keluarga-keluarga Super Messenger, dalam berbagai situasi, pergumulan, pencobaan yang kami hadapi. Tuhan, Kau yang mengerti setiap isi hati kami, pengharapan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berduka Kau hiburkan.
kami yang khawatir dan takut, karuniakan damai sejahtera bagi kami yang lemah. Berikan kami kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dalam hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan sebagai wadah persekutuan orang-orang percaya. Kami dapat saling belajar menjadi teladan satu dengan yang lain dalam berbagai situasi pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami dapat menceritakan perbuatan-perbuatan baik, ajaib yang Yesus kerjakan dalam hidup kami kepada saudara-saudara kami seiman, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, karena kami menjadi saksi iman bagaimana Yesus Kristus bekerja senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja-gereja Tuhan, di dalam mengelola setiap pelayanan yang ada, melayani, menggembalakan setiap umat Tuhan, mendatangkan pertumbuhan kedewasaan iman yang teguh di tengah berbagai pergumulan, penderitaan, dan punya karakter serupa Kristus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati negara kami Indonesia, Engkau yang akan memberkati aparat keamanan, TNI, Polri, dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, stabilitas seluruh wilayah Indonesia. Dengan hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dapat dikerjakan dengan sungguh, jujur, dan tulus. Tuhan akan hancurkan segala kuasa kejahatan, kegelapan di antara para oknum di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bekerja bertanggung jawab dengan jujur, dengan tulus di tengah-tengah berbagai godaan yang ada dalam dunia. Berkati keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan karena tugas negara, bahkan mereka yang gugur karena tugas negara, meninggalkan keluarga. Tuhan Yesus yang berbelas kasih, yang akan mencukupkan segala kebutuhan, bahkan hari depan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan atas negara kami Indonesia. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dengan kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, teladan dari pahlawan iman yang kita baca, kita renungkan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita orang percaya tidak lepas dari berbagai macam pergumulan, kesulitan, permasalahan, pencobaan. Namun kita belajar bahwa iman mereka yang terus berharap, bersandar kepada Yesus Kristus menjadi satu teladan buat kita. Segala situasi, keadaan yang kita alami, kita juga terus memandang kepada Yesus Kristus, bersandar padanya, sehingga dalam berbagai perkara yang kita hadapi, kita tidak akan menyerah, karena kita punya Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita, penuh kuasa dan penuh dengan kasih yang melimpah atas kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.